Ketemu lagi dengan saya dalam video membuat instalasi hidroponik ya. Nah, untuk kali ini dalam video ini saya akan berbagi pengalaman membuat instalasi hidroponik menggunakan PVC. Nah, ini 3 in ya, dimana lebar tempatnya nanti 1 meter untuk 6 baris pipa PVC 3 inci ya, 6 baris. Jadi lebarnya itu lebar mejanya 1 meter untuk 6 baris PVC. Nah, kemudian untuk lubangnya ini menggunakan hole saw. Lubangnya ini diameternya yaitu 2 in atau 5 cm ya, 2 inci atau 5 cm. Ini sesuaikan saja dengan netpot yang akan digunakan. Nah, kemudian untuk jaraknya ini saya buat agak lebar dari sebelumnya, yaitu sekitar 17 sampai 18 ya, 17 cm jarak antar lubang dari tengah-tengahnya ya, dari titik tengahnya. Nah, untuk alatnya ini saya menggunakan hole saw. Ini beli online, harganya 65.000 ya kemarin online, satu set. Tapi yang saya gunakan hanya untuk 5 cm ini. Oke, tahap berikutnya yaitu melubangi PVC menggunakan hole saw tadi ya. Hati-hati untuk melubang ini karena menggunakan bor listrik ya. Ya, kemudian untuk merapikan ya, nah ini jadi bekas hole saw ini masih belum rapi, masih kasar ya. Ini kita rapikan menggunakan cutter ya, menggunakan cutter. Jadi kita bersihkan bekas hole saw ini biar lebih rapi dan bersih. Untuk lubangnya sebenarnya agak kelonggaran ya, 5 cm ini agak kelonggaran karena saya menggunakan netpot ukuran 4,5 ya untuk diameter dalam, jadi agak longgar seperti ini. Tapi kalau bisa Anda usahakan sesuai dengan netpot, jadi biar tidak goyang-goyang. Nah, kemudian untuk diameter luarnya netpot yang saya gunakan yaitu 5,5, jadi tidak masuk atau tidak jatuh ke dalam. Tahap berikutnya yaitu membuat tutup
pembuangan nutrisi dari PVC ke tandon ya. Kita gunakan penutup ya, ini ukuran 3 inch. Kemudian juga kita gunakan PVC ukuran setengah in, kemudian ukuran 3/4, kemudian untuk pengaliran ke bawah ya, jadi ke bawah ke saluran ke tandon menggunakan sambungan bengkok. Nah, kemudian untuk menyambung menggunakan lem PVC ini. Nah, kemudian untuk alatnya, untuk melubangi penutup PVC 3 inch ini menggunakan bor kupu-kupu ukuran 7/8, yakni pas ukurannya sesuai dengan pipa setengah inch. Kemudian lagi-lagi kita menggunakan bor listrik. Dan untuk memotong kita menggunakan pemotong PVC ya. Kalau pakai gergaji kadang kurang rapi. Oke, kita mulai untuk merakit atau membuat penutup pembuangan. Langkah pertama yaitu kita lubangi tepat di tengah ya. Tepat di tengah. Nah, kalau di tengah itu nanti air masih ada sisa ya, masih ada sisa di dalamnya, itu sekitar 1 inci, antara setengah sampai 1 inci ya. Ini ukurannya pas, nanti biar tidak longgar, jadi kita gunakan ukuran bor yang sama dengan ukuran pipa setengah in. Hati-hati dalam mengebor ya, harus kuat, ikut berputar nanti. Ya, oke, pas. Kak longgar di sedikit tidak apa-apa, nanti kita lem dengan PVC. Oke, kita gunakan untuk yang setengah inci ini sekitar 6 cm panjangnya. Tapi nanti kalau misalkan terlalu panjang ya bisa kita kurangi lagi ya, kita sesuaikan dengan kondisi pipa sambungan berikutnya ya, untuk pembuangan ke tandon. Nah, kemudian untuk penutup dalam, jadi biar tidak goyang dan lebih kuat, kita gunakan pipa ukuran 3/4. Ini kita sambungkan ya, tidak usah terlalu panjang-panjang, kita sambungkan ke pipa setengah in. Nah, oke, seperti ini.
kemudian kita masukkan dari dalam. Nah, gini. Jadi biar lebih kuat, walaupun sebenarnya di lem saja, tidak usah menggunakan pipa yang pendek tadi juga sudah kuat, tapi lebih kuat lagi apabila ada tambahan pipa 3/4 in tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian usahakan untuk pipa potongan tadi rata, sehingga nanti tidak bengkok untuk sambungannya. Kita mulai merakit, kita gunakan lem PVC. Kita olesi bagian dalam terlebih dahulu untuk penutup 3 in-nya. Kemudian juga untuk pipa yang kecil ya, untuk sambungannya. Kemudian kita rekatkan ya, kita jadikan satu. Nah, seperti ini. Untuk lebih mantap lagi, untuk yang luar juga kita olesi lem. Oke, dan kita tunggu kering terlebih dahulu. Baru nanti kita sambung dengan pipa bengkoknya, sambungan bengkoknya ya. Nah, untuk penutup pangkalnya kita menggunakan yang ini. Jadi yang pangkalnya kita menggunakan toples bekas makanan yang ukurannya pas dengan pipa 3 in ini ya. Ini biasanya toples sosis ya. Ya, caranya kita potong ya, kita potong secukupnya. Kemudian kita masukkan ke dalam ujung pipa yang akan ditutup. Ini agak longgar. Nah, kemudian kita panasi menggunakan api dari korek. Tapi lebih bagus sebenarnya menggunakan api tor gitu ya, pakai gas portable itu, tapi agak jauh. Jadi semburannya kecil tapi agak jauh. Tapi di sini saya coba menggunakan korek. Jangan terlalu lama apinya, jangan terlalu lama pada satu titik, nanti akan berlubang ya. Jadi sambil direkatkan, sambil diputar. Ya, seperti ini. Kalau ada yang menggelembung, kita panis lagi dan kita tekan.
Oke, itu. Kalau menggunakan gas portable itu akan lebih mudah lagi, lebih cepat lagi. Tapi jangan terlalu dekat. Jadi ujung-ujung api tapi agak jauh. Itu akan lebih rapi lagi hasilnya. Nah, kemudian untuk memastikan ini tidak bocor, kita gunakan isolatif ya, isolasi kalau istilahnya, isolasi listrik ya, dengan cara direkatkan dengan ditarik. Karena ini fleksibel, jadi kalau kita tarik nanti akan lebih kuat, melekatnya lebih kuat dan tidak bocor. Yang terakhir, agar sinar matahari tidak masuk dan menimbulkan lumut, ini dicat ya, karena transparan. Berikut adalah hasil jadi dari instalasi hidroponik DFT menggunakan pipa PVC ukuran 3 inch. Ini bagian pembuangannya yang kembali ke tandon. Jadi bengkoknya tadi untuk masukkan ini. Nah, kita cek walaupun ini tidak dilem, ini tetap rapat. Asalkan kita tekan dengan kuat dan potongannya rata, itu akan rapat. Kemudian air nanti akan masuk ke tandon menggunakan PVC ukuran 1,5 ya, ini 1,5 inch masuk ke dalam tandon. Itu ini dari tandon ya, kemudian ke atas, yang satu ke tingkat pertama, kemudian yang atas lagi tingkat kedua. Nah, sebenarnya saya bagi lagi ada untuk instalasi yang lain ya, jadi kita buat untuk 4 instalasi sebenarnya ya, itu yang 1, 2, 3, 4. Pompanya saya menggunakan pompa 60 watt ini. Nah, bagaimana pembagiannya? Pembagiannya adalah seperti ini. Untuk tingkat pertama, ini ternyata tingkat pertama ke sana ya, untuk jalur pertama ini ke sana. Nah, itu. Nah, kemudian jalur kedua ini adalah tingkat pertama ini, kemudian jalur ketiga ke ini, tingkat kedua, dan yang satunya ini. Nah, pembagiannya yaitu kita memanfaatkan stop keran ini. Oh ya, satu lagi, ini ada stop keran arus balik ya. Ini tujuannya untuk mengurangi kapasitas air yang di pompa. Kalau misalkan terlalu besar, ini bisa kita bypass kembali ini. Nah, pembagiannya adalah seperti ini. Jalur yang paling bawah, yang ke luar, ini kita tambahkan stop keran. Ini tujuannya apabila nanti kita membutuhkan air ke atas, nah yang ke baris jalur bawah sendiri ini kita kecilkan. Ya pokoknya mengalir gitu aja. Nah, nanti kecil ya. Kemudian sisanya itu ke atas. Nah, ke atas nanti dibagi lagi menggunakan ini. Jadi dibagi ke tingkat kedua, ini menggunakan stop keran lagi. Stop keran ini untuk mengatur kapasitas air yang ke sini. Nah, tujuannya untuk pembagian agar ke atas nanti dapat dilangsungkan ya, jadi dialirkan ke sana gitu. Nah, kemudian ke atas lagi. Nah, untuk yang ketiga ini untuk tingkatan yang tingkat 2
instalasi tingkat 2, ini jalur ketiga. Ini juga kita berikan stop current lagi, tujuannya untuk mengurangi derasnya air yang masuk ke instalasi ini tingkat 2 ini. Nah sisanya itu kita alirkan langsung, tidak usah menggunakan stop current, karena paling atas ya pasti tinggal sisanya. Kalaupun kita beri stop current tidak ada fungsinya nanti ya, kayak gitu. Nah kemudian untuk alirannya itu ya pengaturannya dari bawah dulu ya. Dari bawah ini kita kecilkan, kemudian masih ada sisa kita kecilkan lagi ke atas, nanti yang ini kita kecil lagi. Nah misalkan yang paling atas tidak bagian, berarti harus kita atur yang paling bawah kita kecil, ke atas kecilkan, ke atas lagi kecilkan, sehingga nanti pembagiannya bisa merata. Nah pengaturan stop current itulah untuk membagi aliran agar merata gitu. Nah selain itu misalkan nanti untuk instalasi tertentu itu kita nonaktifkan, ya tinggal menutup kerannya saja gitu. Nah masing-masing ini ya, masing-masing pipa PVC instalasi ini saya menggunakan selang PE. Nah, ini aliran sekian ini, jadi saya tidak menggunakan aliran yang deras, enggak ya, cukup seperti ini saja. Aliran selangnya ini kita menggunakan 6 mili ya, 6 mili. Oh maaf, 5 mili yang ini ya, yang ini 5 mili 5 mili, jadi enggak terlalu besar. Oke, itu terkait dengan instalasi air masuk dari tandon ke instalasi yang banyak ditanyakan di video saya sebelumnya. Jadi sifatnya ini adalah video yang melengkapi video saya panduan lengkap membuat instalasi hidroponik yang sudah saya share sebelumnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjawab pertanyaan dari beberapa komentar. Semoga bermanfaat dan salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.